Bogor Infonews terkini, Pemdes Daya Kecamatan Cilengsi memberikan penghargaan bagi lembaga dan instansi di wilayahnya. Acara pemberian penghargaan yang dilakukan pihak Pemdes Daya Kecamatan Cilengsi kepada lembaga dan instansi yang ada di wilayahnya dilakukan pada Jumat 15 Agustus tahun 2025 di halaman kantor Desa Daya Kecamatan Cilengsi. Di dalam acara tersebut dihadiri juga oleh Babinsa Desa Daya dan Babin Kamtibmas Desa Daya. Adapun susunan acara dalam penghargaan Desa Daya antara lain pemberian beasiswa Desa bagi 18 anak yang berprestasi, penghargaan Daya Istimewa 2025 kepada perusahaan mitra desa, penghargaan Daya Istimewa 2025 kepada keluarga dan tim desa, Kepala Desa Daya Jamali Biji. Saat memberikan sambutannya, beliau sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada perusahaan mitra desa yang selama ini sudah berkolaborasi dengan pihak Desa Daya. Beliau juga berterima kasih kepada lembaga dan tim desa yang selama ini telah berjuang bersama untuk membangun Desa Daya lebih maju dan mandiri. Untuk itu, saya selaku Kepala Desa Daya hari ini ingin memberikan suatu penghargaan atau penghormatan bagi perusahaan mitra desa, lembaga dan tim Desa Daya. Ucapkan dalam acara tersebut Kepala Desa Daya Cilengsi juga memberikan beasiswa desa bagi 18 anak yang berprestasi. Lanjutnya, semoga untuk kedepannya lagi Desa Daya bisa menjadi barometer bagi desa-desa yang lain. Dan untuk kedepannya Desa Daya lebih bisa menjadi desa yang mandiri dan maju. Ungkapnya, di akhir acara, Kepala Desa Daya Jamali Biji berpesan kepada rekan media yang telah hadir di acara tersebut agar dapat bersinergi dengan desa manapun. Beliau pun berharap rekan-rekan media lebih bisa profesional lagi di dalam memberikan suatu berita. Saya selaku Kepala Daya sangat berterima kasih kepada rekan media yang selama ini sudah memberikan support dan publikasi berita yang dapat meningkatkan Desa Daya. Untuk mari kita bersama-sama berkolaborasi di dalam membangun suatu desa sesuai tupoksi dan sopnya masing-masing. Tutupnya. Hadir termasuk para amir dan yang lainnya, mohon maaf kalau tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Wabil khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada seluruh rekan-rekan media, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, juga Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah dari jam 1 jam 13.00 kita melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini kegiatan Daya Hubud yang sekarang kita ubah menjadi Daya Istimewa. Awalnya kita mulai pada saat tahun 2017 ketika saya pertama di periode pertama. Itu bahkan kita mengundang Kiai Kondang, salah satunya adalah Ustadz Kokolim. Nah, pada saat itulah kita memberikan penghargaan kepada para mantan kepala desa, para mantan kadus yang pernah mengabdi di desa Daya ini, dari mereka oleh sekdes dan lain sebagainya. Nah, kembali ke waktu sekarang, pada hari ini setelah kita melewati beberapa tahun, karena kita terkendala dengan kegiatan yang lain, juga terkendala dengan COVID-19 yang menyita waktu, pikiran, juga tenaga dan seluruh kemampuan kita pada saat itu terfokus pada bagaimana menangani COVID tersebut. Nah, alhamdulillah baru bisa terlaksana pada tahun sekarang dengan berbagai macam pertimbangan dan sebagainya. Kita masukkan ada anggaran sedikit ke APBD, selebihnya kita di swadaya. Dan ini tujuannya selain memang untuk memberikan motivasi kepada seluruh aparatur desa, kita juga berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama, dan pada hari ini alhamdulillah acara sudah selesai. Tujuan kita tadi untuk memberikan motivasi itu kepada rekan-rekan yang lain, kepada
lembaga-lembaga yang lain yang pada saat ini belum mendapat kesempatan. Artinya kita tidak milih-milih, tidak pandang bulu tidak berdasarkan ini dan itu dan yang lain. Yang jelas kita setelah mengevaluasi, memonitor, kemudian menilai dengan menurut kami sungguh objektif penilaian ini dan tidak didasari hal lain. Dan alhamdulillah ada beberapa kategori yang tadi saya sampaikan, hampir 20 kalau tidak salah, dari mulai RT teraktif sampai membuat konten kreator terkait dengan kegiatan kerja bakti, terkait dengan kebersamaan, gotong royong dan sebagainya. Ini mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu motivasi untuk bagaimana bisa membangun desa ini dimulai dari lingkungan masing-masing. Demikian. Pak, terkait yang ini Pak, yang beasiswa Pak itu terkait dalam rangkaian atau emang dari apa Pak? Itu sama dengan rangkaian dengan sumber daya yang sama, rangkaian kegiatan ini. Jadi sebelumnya sebenarnya kita sudah diberikan satu RW itu satu orang, dan pada saat sekarang kita gabungan dengan acara ini, dan tentunya dengan program bupati yang nanti 2026 ini ada program satu desa satu sarjana. Tentunya ini tidak berbenturan, malah sejalan, dan insya Allah kita juga akan evaluasi itu di lapangan, di masyarakat, tentunya dengan berbagai sumber. Insya Allah kita akan juga melakukan seleksi tentang nanti calon satu orang satu sarjana, satu desa satu sarjana ini. Insya Allah ini yang 18 orang. Jadi tadi saya berjanji mudah-mudahan ke depannya itu jumlahnya bertambah. Gitu. Ada lagi mungkin dari yang yang belum mendapatkan Pak, ada? Iya, artinya yang belum kebagian, bukan berarti itu sebuah jatah. Paling tidak ada prestasi yang dicapai oleh mereka, entah dari PBB-nya yang mendekati nilai rata-rata, atau paling tidak mereka ada upaya untuk meningkatkan, mendongkrak lunas semua gitu kan, atau paling tidak ada target yang dicapai oleh mereka. Di sana 80%, 90% dan sebagainya. Syukur-syukur bisa 100%. Tapi menurut tadi hal yang tidak mungkin, karena di kita ini banyak terkendala dengan pemiliknya orang mana-mana, katanya di kita itu komunikasinya juga agak sulit. Tapi dengan pencapaian bisa 90% atau 80% itu luar biasa di dalam satu wilayah RT misalnya. Nah, harapan saya itu tadi bukan berarti kita memilih-milih atau tidak atau misalnya tidak objektif, tapi paling tidak ada dasar-dasar yang menjadi acuan buat kita untuk bagaimana mereka membentuk kategori yang terbaik, yang beraktif dan lain sebagainya. Kategori perusahaan pertama mereka itu kooperatif. Artinya ketika kita butuh bantuan, mereka siap melayani. Contohnya secara real di lapangan, ketika ibu-ibu posyandu butuh makanan tambahan, mereka langsung kadang-kadang tanpa proposal, dengan bicara karena kita udah kerjasama seperti itu, mereka siap memberikan makanan tambahan. Kemudian juga bantuan-bantuan yang sekiranya dibutuhkan untuk masyarakat, termasuk kemarin saat COVID-19, mereka nyumbang masker, nyumbang air mineral, kemudian nyumbang dispenser namanya semula itu. Oh, disinfektan. Disinfektan. Itu luar biasa. Nah, dari sekian banyak perusahaan, yang tadi 10 itu adalah termasuk salah satu kelompok yang memang bisa diajak kerjasama yang baik. Jadi insya Allah tahun depan ya jumlahnya kita harus bertambah.
karena banyak yang sekarang aja perusahaan yang kelewat sama kita, termasuk kerjasama tentang bagaimana merekrut tenaga kerjanya, gitu kan, itu yang penting. Kemudian juga mereka peduli lah terhadap lingkungan. Ada yang kemarin nyumbang bangku bekas, itu terus ada nyumbang PJUTS, walaupun bukan PJUTS, itu masuk bayar, jangan pakai pulsa. Tapi ada juga yang menyumbang pihaknya. Di samping kita dapat bantuan dari OKE, dari ini ada juga selain itu beberapa perusahaan yang membantu itu. Artinya sesuai dengan kebutuhan perkembangan kita, perkembangan teknologi dan sebagainya, mereka bantu. Pak, kalau untuk kedepannya Pak, kalau untuk kedepannya daya istimewa ini penghargaan akan diberikan berlanjut Pak. Untuk kedepannya Pak. Berlanjut insya Allah. Kita akan masukkan program ini, akhir tahunan lah kira-kira. Mungkin kalau program kedepannya kan sudah kelihatan nih angkanya, nanti bisa anggaran diangkat di APBD. Kalau misalnya kurang dalam lebihnya pun bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Karena menurut saya sih termasuk hari ini tuh belum seberapa sebenarnya, tapi karena kemampuan kita terbatas, ya itu seadanya begini ceritanya. Siap. Itu lagi ya. Itu lagi aja ya. Terakhir, Pak Lurah, harapan untuk Desa Daya seperti apa, Pak? Harapan saya Kedepannya? Kedepannya semoga perusahaan juga dengan hadirnya di sini membangkitkan semangat, terketuk hatinya untuk bagaimana lebih peduli kepada Desa Daya. Juga harapan kedepannya teman-teman media juga harus bisa